Bahkan di saat itu, rekan kerja Nursiah sampai atasannya juga sudah mengetahui sikap kasar dari suami baru Nursiah tersebut. Dan mereka bahkan sampai mulai mengirimkan pesan dan menyarankan agar Nursiah berpisah saja dari Hamdani. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Aceh, di mana ada seorang wanita yang bekerja sebagai bidan harus mengalami nasib naas di tangan suaminya sendiri. Lantaran wanita tersebut enggan diajak oleh suaminya untuk berkunjung ke rumah kerabat suaminya tersebut. Kok bisa ya sobat? Kisahnya terdengar sangat sepele, tetapi akibatnya bisa merenggut nyawa si bidan. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Terdakwa membunuh istrinya Nursiah binti Ibrahim 43 tahun, bidan yang bertugas di Puskesmas Pembantu Cot Badabiren. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di Gampong Blangong Basah, Desa Ujung Rimba, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi, Aceh, hiduplah seorang wanita yang bernama Nursiah Ibrahim. Dia ini lahir di daerah Meredu, Pidi, Aceh, dan sudah berusia 42 tahun. Nursiah ini dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati dan juga penyayang. Dia sudah berkeluarga dan dikaruniai 3 orang anak. Anak pertamanya itu sudah duduk di bangku SMA, sedangkan anak kedua dan ketiga masing-masing masih duduk di bangku SMP dan SD. Pernikahan Nursiah dan suaminya sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan jarang sekali ada masalah. Namun pada akhirnya pernikahan dia dengan suaminya ini harus terpisah oleh maut. Suaminya meninggal dunia dan di saat itu Nursiah merasa sangat sedih dan kesepian karena dia harus hidup sendiri membesarkan anak-anaknya. Namun di samping itu, Nursiah ini tidak menyerah dengan kondisi hidupnya. Dia tetap bekerja keras untuk bisa menghidupi anak-anaknya tersebut. Pada awalnya, Nursiah ini bekerja sebagai seorang bidan di kampungnya. Namun setelah kebutuhan hidupnya semakin lama semakin banyak, semenjak suaminya meninggal dunia, dia pun kemudian mengajukan diri mendaftar untuk menjadi bidan di puskesmas. Berawal dari situlah, dia kemudian mulai aktif dan semakin naik nama, yang mana atas kerja kerasnya, dia akhirnya diangkat sebagai PNS di Dinas Kesehatan Biren. Penghasilan yang dia dapat sangatlah cukup untuk menghidupi anak-anaknya dengan layak dan hidup mereka pun serba berkecukupan. Namun sobat, sejak suaminya meninggal dunia, Nursiah ini merasa sangat kesepian. Namun memang selama ini rasa sepinya itu bisa terobati karena kesibukannya sehari-hari dalam bekerja. Tapi namanya juga manusia, dia sebagai seorang wanita tetap membutuhkan kasih sayang dari seorang laki-laki sebagai pasangannya. Yang mana pada akhirnya dia pun memutuskan untuk mencari suami lagi untuk bisa menemani masa tuanya nanti. Lalu tibalah pada suatu hari. Tidak sulit bagi Nursiah yang profesinya jelas sebagai seorang bidan untuk mendapatkan pasangan. Ya, siapa yang tidak mau dengan seorang perempuan yang mapan, memiliki pekerjaan dan penghasilan yang jelas. Dan di saat itu, entah bagaimana awalnya, Nursiah pun bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Hamdani Rusli yang usianya lebih muda darinya, yaitu sekitar 38 tahun. Sebelum kita lebih jauh membahas kasus ini dan membahas hubungan antara Hamdani dan Nursiah, kita bahas dulu latar belakang dari Hamdani ini. Jadi sobat, Hamdani ini merupakan seorang laki-laki yang sebelumnya sudah menikah dengan wanita yang tinggal di daerah Sabang, Aceh. Tidak hanya itu,
dia juga merupakan seorang mantan narapidana yang pernah divonis 11 tahun penjara karena kasus kepemilikan narkotika jenis ganja pada tahun 2011. Namun ternyata di dalam track recordnya, Hamdani ini merupakan orang yang sangat berbahaya. Dia baru saja 2 tahun di penjara, namun berhasil kabur dari lapas Kuala Simpang Aceh dan membuat KTP palsu dengan nama Dani Siregar. Polisi sempat begitu sulit menemukan Hamdani, sampai-sampai dia bisa berkeliaran dan bekerja menjadi seorang supir truk dengan latar belakang kriminal seperti itu. Nursiah yang tidak mengetahui, bahkan tidak pernah mencari tahu dan tidak peduli dengan latar belakang kehidupan dari Hamdani, namun sudah terlanjur jatuh hati kepada Hamdani. Dia dengan Hamdani sempat melakukan pertemuan beberapa kali dan Nursiah ini semakin yakin kepada Hamdani dan dia sangat berharap bisa dinikahi oleh Hamdani. Di saat yang sama, Hamdani juga menyukai Nursiah karena Nursiah ini orangnya sangat lembut dan juga baik, yang mana akhirnya karena hal tersebutlah membuat Hamdani akhirnya mau menikahi Nursiah. Sama seperti orang-orang lainnya, Nursiah juga mengharapkan sebuah pernikahan yang bahagia. Namun nyatanya tidak semua orang bisa merasakan kebahagiaan di dalam pernikahan. Begitupun juga dengan Nursiah. Harapannya pupus. Pada awal dia menikah dengan Hamdani, dia tidak menyangka masih dalam kondisi pengantin baru, dia dan Hamdani sudah terlibat pertengkaran, yang mana pertengkaran itu juga sering sekali terjadi. Di saat itu, ada sedikit penyesalan yang datang di dalam hati Nursiah. Dia merasa pernikahannya ini terlalu terburu-buru dan dia belum mengenal banyak soal latar belakang Hamdani. Jadinya, pada saat menikah, Nursiah baru tahu kalau ternyata laki-laki yang dia nikahi itu sangatlah temperamental, suka marah-marah, dan bahkan parahnya adalah suka main tangan alias KDRT. Perlakuan kasar Hamdani tersebut bukan hanya pada Nursiah, melainkan ini sudah sangat kelewatan. Hamdani juga suka berbuat kasar dan berkata kasar kepada anak-anak Nursiah. Yang mana sobat, pernah pada suatu hari, Hamdani ini sampai mencekik Nursiah dan anak-anak Nursiah yang berusaha menolong ibunya juga ikut dipukul oleh Hamdani dan diancam oleh Hamdani agar jangan mengadukan pertengkaran antara Hamdani dan ibunya kepada orang lain. Anak-anak Nursiah di saat itu merasa ketakutan. Mereka hanya menuruti saja perkataan dari ayah tirinya tersebut. Dan setiap perlakuan kasar Hamdani berhasil disembunyikan dari orang lain. Hingga usia pernikahan tersebut menginjak sampai 8 bulan. Selama itu juga sobat, tidak ada perubahan apapun yang ditunjukkan oleh Hamdani. Bahkan Nursiah di saat itu benar-benar sudah lelah. Dia mencoba segala cara, sampai-sampai dia mencoba untuk mengalah. Dia tetap berbuat baik kepada Hamdani yang dia yakini akan berubah. Namun ternyata Hamdani ini adalah orang yang keras hati. Dia sama sekali tidak luluh. Dan yang ada, dia malah semakin kasar dan pertengkaran mereka terus saja terjadi. Lalu tibalah pada suatu hari sobat, hubungan yang tidak harmonis itu akhirnya diketahui juga oleh keluarga Nursiah. Bahkan di saat itu, rekan kerja Nursiah sampai atasannya juga sudah mengetahui sikap kasar dari suami baru Nursiah tersebut. Dan mereka bahkan sampai mulai mengirimkan pesan dan menyarankan agar Nursiah berpisah saja dari Hamdani. Namun di saat itu, Nursiah masih bersikukuh untuk mempertahankan pernikahannya. Pesan yang dikirimkan oleh kerabat Nursiah di saat itu sering sekali terpergok dan dilihat oleh Hamdani. Yang mana hal tersebut ternyata memicu kemarahan buat Hamdani. Dia merasa tidak terima karena dari pesan yang dia baca, dia mengetahui kalau kejahatan yang dia lakukan selama ini sudah diceritakan oleh Nursiah kepada banyak orang. Dan semenjak itu, Hamdani yang memang bersifat temperamen itu semakin murka kepada Nursiah. Namun rasa marahnya itu dia pendam karena dia takut nantinya orang-orang semakin mengetahui kalau dia bersikap kasar kepada Nursiah dan itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Dan dia memendam semua itu hingga beberapa waktu. Namun rasa sakit hatinya yang dia pendam itu ternyata berubah menjadi dendam yang ingin sekali dia balaskan pada suatu saat nanti. Singkat cerita, tibalah pada suatu hari. Tepatnya hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2017. Pada pagi hari tersebut, Hamdani itu sempat mengajak Nursiah yang di saat itu baru pulang bekerja dan masih mengenakan seragam bidan berwarna putih ke rumah
orang tua Hamdani yang berada di Gampong Blangong Basah, Kecamatan Mutiara Timur, Pidi. Di saat itu, Hamdani mengatakan kalau dia ingin mengajak Nursiah untuk merayakan Idul Adha di sana. Dan Nursiah tanpa banyak membantah menyetujui ajakan Hamdani. Dan dia berharap di momen yang suci tersebut Hamdani ini akan berubah. Lalu singkat cerita, mereka pun pergi berdua dengan menggunakan sebuah mobil Avanza milik Nursiah tanpa mengajak anak-anaknya. Selama di dalam perjalanan, Nursiah ini terus saja berdoa semoga tidak ada pertengkaran yang terjadi di hari tersebut. Lalu singkat cerita, sampailah mereka di sana. Dan entah baru menyadari atau bagaimana, mereka teringat kalau anak-anak mereka masih berada di rumah. Yang mana hal tersebut membuat Hamdani meminta tolong kepada ayahnya untuk menjemput ketiga anak Nursiah dengan menggunakan mobil Nursiah agar anak-anaknya tersebut dibawa ke Aceh Pidi untuk merayakan Idul Adha bersama. Di saat itu, tanpa banyak bicara, ayah Hamdani yang notabene adalah kakek tiri dari anak-anak Nursiah langsung saja pergi menjemput anak-anak Nursiah dengan menggunakan mobil Nursiah. Tidak terasa, waktu pun berlalu. Di saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Di saat itu Nursiah duduk ngobrol dengan ibu mertuanya. Dan saat itu juga, Hamdani mengajak Nursiah untuk berkunjung ke salah satu rumah saudara mereka. Namun, Nursiah yang sudah merasa kelelahan bekerja seharian dan juga sesampai di rumah mertuanya harus mengajak mertuanya ngobrol sepanjang waktu. Kemudian dia merasa kesal. Di saat itu dia bilang dia ingin beristirahat sejenak. Makanya Nursiah dengan sedikit ketus menolak ajakan dari Hamdani. Ternyata penolakan dari Nursiah ini bukannya membuat Hamdani mengerti. Malahan Hamdani menjadi marah dan seperti yang sudah-sudah. Hal tersebut memicu pertengkaran di antara mereka. Di saat itu, Hamdani yang tidak bisa mengendalikan emosinya, seketika dia juga jadi teringat dendam yang sudah lewat, rasa sakit hati yang selama ini dia pendam. Tiba-tiba muncul lagi. Dia kembali teringat soal kerabat Nursiah yang menyuruh Nursiah untuk bercerai dengannya. Di saat itu, di tengah-tengah rasa marahnya, dia tiba-tiba mengambil sebilah pisau dapur dan langsung dia bawa menuju ke Nursiah lagi. Di saat itu, dia benar-benar gelap mata tanpa berpikir panjang. Dia langsung menikam bagian dada istrinya sebanyak 4 kali. Saat itu Nursiah yang tidak tahu apa-apa lantas kaget. Dia berteriak karena merasa sangat kesakitan akibat tikaman pisau tersebut. Dia menjerit sejadi-jadinya dan meminta tolong kepada keluarga yang lain. Di saat itu, di dalam rumah hanya ada ibu mertuanya, ibu dari Hamdani. Nursiah yang ketakutan sambil menahan semburan cairan merah yang terus keluar dari dadanya, berteriak meminta tolong pada ibu mertuanya. Dan dia sampai mendorong Hamdani dengan sekuat tenaga karena merasa ketakutan. Dan Hamdani di saat itu sampai terjatuh sebanyak 2 kali. Di saat Hamdani terjatuh, pisau tersebut juga ikut terjatuh dan sampai bengkok. Meskipun Nursiah berhasil membuat Hamdani terjatuh, Hamdani yang dalam kondisi masih emosi berat, dia langsung bangkit dan mengambil pisau itu lagi. Namun sayangnya pisau tersebut sudah bengkok. Tidak menyerah begitu saja, dia mencoba meluruskan kembali pisau tersebut, tetapi gagal. Sementara itu, Nursiah yang sudah berteriak minta tolong dan berusaha berlari keluar rumah sambil menahan rasa sakit, mencari pertolongan kepada warga sekitar. Mendengar suara gaduh tersebut, saudara dari Hamdani yang bernama Sumiati itu bergegas datang ke rumah keluarga Hamdani. Saat dia datang ke sana, betapa terkejutnya dia melihat Nursiah yang sudah bersimbah cairan merah. Bibinya tersebut pun langsung segera menolong Nursiah dan berusaha mengamankan Nursiah ke rumah kerabat mereka yang jaraknya sekitar 10 meteran dari rumah Hamdani. Dan di saat itu, Sumiati sampai menyuruh Nursiah untuk bersembunyi di dalam kamar. Lalu ternyata di sisi lain, Hamdani mencari senjata tajam lain, yaitu berupa sebilah parang untuk menghabisi nyawa Nursiah. Hamdani pun datang mengejar dengan menggunakan parang tersebut. Di saat itu bibinya Sumiati berusaha menghalangi Hamdani. Tapi Sumiati malah gagal sebab Hamdani mengancam akan menebas bibinya tersebut jika menghalangi dia. Karena merasa ketakutan, Sumiati pun pasrah dan dia tidak berani lagi melindungi Nursiah. Di saat itu, Hamdani pun masuk ke dalam rumah kerabatnya dan menarik Nursiah dari sana. Nursiah di saat itu memohon kepada Hamdani agar jangan ditebas atau jangan dihilangkan nyawanya. Namun Hamdani yang di saat itu gelap mata tidak menggubris sama sekali. Dia dengan kejamnya
langsung menebaskan parang tersebut ke arah Nursiah sebanyak berkali-kali hingga mengenai bagian kepala dan badan Nursiah hingga menyebabkan luka menganga, luka sobekan yang menyemburkan cairan merah begitu banyak dari tubuh Nursiah. Kejadian mengerikan tersebut disaksikan oleh keluarga Hamdani sendiri, yaitu keluarga dari bibinya Sumiati. Namun karena mereka takut, mereka tidak berani berbuat apa-apa, hanya bisa berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Seketika Nursiah pun ambruk, dia jatuh bersimbah cairan merah di ruang tamu Sumiati dengan kondisi tubuhnya sudah dipenuhi oleh 26 luka menganga akibat tebasan parang yang dilakukan oleh Hamdani. Seragam putih bidan yang masih dia kenakan itu berubah berwarna merah. Dan di saat itu Hamdani yang tanpa rasa bersalah disaksikan oleh orang-orang sekitar tiba-tiba langsung mempreteli atau membuka gelang emas milik Nursiah. Dan setelah dia berhasil mengambil gelang emas tersebut, selanjutnya dia menuju ke dapur untuk mencuci emas tersebut yang sudah berlumuran cairan merah. Setelahnya dia lantas bergegas menuju ke rumah orang tuanya untuk mengganti baju. Niatnya dia akan kabur menggunakan sepeda motor milik kedua orang tuanya. Sementara itu, warga di sana tidak ada yang satupun berani menyentuh tubuh Nursiah karena kondisinya benar-benar mengerikan. Di saat itu, para warga memilih untuk menunggu Hamdani benar-benar pergi karena mereka juga tidak mau menjadi korban selanjutnya. Lalu, setelah Hamdani benar-benar pergi kabur, langsung saja warga di sana mengevakuasi Nursiah, membawa Nursiah ke rumah sakit Abdullah Syafi'i. Di saat itu, Nursiah masih bernafas. Namun di saat di dalam perjalanan, nyawa Nursiah tidak dapat tertolong. Dia tewas seketika karena kehabisan cairan merah. Lalu sementara itu, beberapa warga yang masih berada di TKP kemudian melaporkan kejadian mengerikan tersebut kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi kejadian dan mendapati lokasi tersebut dipenuhi dengan cairan merah, sementara korbannya sudah dibawa ke rumah sakit. Polisi langsung meminta keterangan beberapa warga di sana, dan ternyata beberapa warga di sana sempat bungkam tidak mau terseret di dalam kasus tersebut. Namun di saat itu pihak kepolisian meyakinkan mereka agar mereka mau angkat bicara, hingga akhirnya warga menjelaskan kejadiannya secara detail. Setelah mendapatkan keterangan secara detail, pihak kepolisian pun langsung saja memburu keberadaan Hamdani. Di samping itu, jenazah Nursiah pun sudah tiba di rumah sakit dan dilakukanlah pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, jenazah tersebut kemudian dikembalikan kepada keluarga untuk dikebumikan. Lalu, keberadaan Hamdani itu tidak diketahui. Jejaknya benar-benar menghilang dan pihak kepolisian membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk menemukan keberadaan Hamdani. Karena sebelumnya Hamdani ini juga seorang narapidana yang pernah kabur, jadinya dia memang pandai dalam mengelabui dan menyembunyikan keberadaannya. Lalu singkat cerita, tibalah pada suatu hari, polisi mulai mendapat informasi tentang adik kandung Hamdani. Dia adalah seorang kernet truk yang bekerja di rute Medan Banda Aceh yang diduga memiliki hubungan dekat dengan Hamdani. Lalu polisi langsung menemui adik Hamdani tersebut. Dan dari pertemuan itu, akhirnya mereka mendapatkan sejumlah informasi yang mengarahkan mereka pada identitas seseorang yang terakhir kali berkomunikasi dengan Hamdani. Orang itu adalah seorang laki-laki yang berinisial BN. Polisi langsung mencari posisi si BN ini. Ketika polisi menemui laki-laki yang berinisial BN ini, polisi langsung menanyakan keberadaan dari Hamdani. Dan di saat itu, polisi bertemu dengan si BN di terminal bus Biren pada Jumat 27 Oktober tahun 2017. Dari laki-laki berinisial BN inilah, polisi mendapatkan informasi bahwa Hamdani awalnya melarikan diri ke beberapa desa di daerah Pedaya Padang Tiji. Dia juga sempat menginap di rumah temannya sebelum akhirnya melarikan diri lagi dengan menumpangi mobil minibus ke Banda Aceh. Setelah itu, dia melarikan diri lagi ke Melabuh dan kota Subuh Salam. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke Medan, Jambi, Lampung, dan berakhir di Jawa Barat. Dari serangkaian informasi tersebut, polisi akhirnya berhasil mendeteksi tempat persembunyian Hamdani yang ternyata berada di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Mendapati informasi tersebut, pihak kepolisian langsung saja menuju ke Bogor. Dan selama 2 hari, polisi melakukan penyelidikan di daerah tersebut sebab mereka tidak mengetahui pasti tempat tinggal Hamdani.
Hingga pada akhirnya, di hari Minggu malam, tanggal 29 Oktober tahun 2017, polisi berhasil meringkus Hamdani di sebuah rumah kos di Intan Cidokom, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Pada saat itu, tidak ada perlawanan sama sekali dari Hamdani. Polisi dengan mudah meringkus dia dan langsung mengamankan dia. Pada saat diinterogasi, Hamdani sama sekali tidak bisa mengelak dan dia mengakui kesalahannya. Di saat itu, dia pun diinterogasi dan dari hasil interogasi polisi, Hamdani ini menceritakan motifnya melakukan hal keji tersebut karena dia merasa kesal saat istrinya Nursiah menolak untuk diajak berkunjung ke rumah saudaranya. Yang mana hal tersebut membuat Hamdani emosi dan juga membuat dia teringat dengan isi chat teman-teman dari istrinya tersebut yang meminta istrinya menceraikan dia. Dia pun gelap mata dan membantai istrinya menggunakan pisau dan parang. Lalu Hamdani ini diterbangkan menuju ke Aceh lagi untuk diadili. Persidangan pun digelar di Pengadilan Negeri Sigli. Di dalam persidangan, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis mati kepada Hamdani. Namun sobat, sebelum divonis mati, Hamdani ini terlebih dahulu tewas. Yang mana di saat itu terjadi sebuah tragedi. Banyak narapidana yang kabur dari penjara dan juga tewas di dalam penjara karena adanya kerusuhan. Dan salah satu yang tewas di dalam penjara itu adalah Hamdani. Itu dia sobat, kisah seorang bidan yang dihabisi dengan sangat kejam oleh suaminya yang berlatar belakang narapidana yang sempat kabur dari penjara. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?